Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang mengucap syukur dan menyampaikan suatu fenomena kebahagiaan bagi para murid ya. Yang pertama syukur ya. Jadi Yesus tadi berdoa kepada Bapaknya, dia mengucap syukur. Jadi bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi." Karena apa? Karena Allah itu ya menyatakan sesuatu kepada orang-orang yang kecil ya. Kehadirannya dinyatakan kepada orang-orang kecil ya, atau mereka yang mendengarkan Yesus ya. Jadi memang pada waktu itu ya banyak orang yang datang kepada Yesus. Pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang sederhana ya. Orang-orang yang memang mempunyai suatu harapan untuk diberikan penghiburan, mempunyai suatu keinginan agar mendapatkan kekuatan baru dalam hidup mereka. Sebab situasi memang pada waktu itu tentu bisa jadi ya masyarakat atau orang-orang itu kurang mendapatkan penghiburan atau kurang mendapatkan motivasi ya dari pemuka-pemuka agama mereka ya. Mungkin karena para pemuka agama itu ya lebih sibuk pada mencari kepentingan diri ya, popularitas diri ya, pencitraan, sehingga melupakan apa yang menjadi inti dari pewartaan itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tapi ya Allah yang menyatakan diri kemudian ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus hadir ya untuk orang-orang kecil itu, dan mereka merasa bahwa kehadiran Yesus itu ya sungguh merupakan pemenuhan atas kerinduan mereka, semacam motivator ya, yang memberikan mereka kekuatan baru dalam hidup mereka, sehingga mereka mempunyai harapan baik saat ini maupun harapan akan masa yang akan datang. Jadi pernyataan diri itu lebih banyak diterima oleh orang-orang kecil ya, daripada orang-orang dikatakan dalam Injil tadi ya, orang-orang bijak dan orang pandai. Mungkin orang-orang bijak dalam hal ini ya orang-orang yang orang-orang yang tinggi hati, yang sombong, yang menganggap diri pandai, yang menganggap diri bijak ya, padahal semua itu seperti kita katakan tadi ya, mungkin saja itu adalah sebuah pencitraan. Itu hanyalah sebuah cara untuk mereka atau strategi mereka untuk mendapatkan popularitas
tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Ya, sehingga hal ini bisa disampaikan orang-orang kecil itulah yang menerima Yesus. Menerima dalam arti ini ya, kerendahan hati mereka, ketulusan, kepolosan mereka untuk mau datang kepada Yesus. Ya, mau mendengarkan Yesus. Ya. Itu ucapan syukur Yesus dalam doanya ya. Kehadiran orang-orang kecil itu, pernyataan diri Yesus diterima oleh orang-orang kecil itu yang rendah hati, tulus ya, dan sebagainya. Lalu kemudian Yesus menyatakan sesuatu hal penting kepada para muridnya secara tersendiri. Dia mengucapkan kata bahagia. Apa itu? Mengapa Yesus mengatakan bahagia kepada murid? Karena pada zaman dulu ya, banyak para nabi, nenek moyang mereka ya, orang Israel itu menubuatkan kedatangan Yesaya. Artinya bahwa masih jauh dari zaman mereka, jauh ke depan dari zaman mereka. Mereka punya kerinduan untuk melihatnya, untuk mendengarnya, tapi ya tidak bisa karena memang terbatas waktu ya. Mereka semua sudah meninggal, sementara mereka hanya menubuatkan kehadirannya kepada para pendengarnya pada waktu itu. Mungkin juga para pendengar-pendengar itu ya sudah mati semua. Dan pada zaman Yesus itulah kemudian Mesias itu datang ya dalam diri Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa ya, kamu para muridku ya, berbahagialah karena kamu melihat apa yang tidak dilihat oleh banyak nabi dan raja, dan juga mendengar apa yang mereka tidak tetapi ingin mendengar tapi tidak mendengarnya, tapi kamu mendengarnya secara langsung. Jadi membuat para nabi itu ya, yaitu Yesus itu, Mesias itu ya, yang dinyatakan secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Dan Mesias itu berbicara di hadapan para murid itu, di hadapan orang banyak itu ya. Dan dia itulah yang dinubuatkan oleh para nabi, dan dia itulah yang dirindukan untuk didengarkan, untuk melihatnya. Ya. Makanya Yesus mengatakan, ya berbahagialah kamu para murid karena kamu menjadi zaman di mana kamu mengalami apa yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu kehadiran nyata Mesias yang dijanjikan Yahweh atau Allah kepada Israel, kepada bangsa Israel dan kepada kamu. Teman-teman sekalian, meskipun ya sampai sekarang Israel masih menantikan kedatangan Yahweh itu ya, Mesias, kedatangan Mesias ya. Tapi kita sebagai orang Katolik, kita sudah percaya sepenuhnya bahwa Mesias sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan ya, kalau kita kembali tadi pada pernyataan Yesus ya, dia menekankan pada orang-orang kecil, orang yang rendah hati, yang tulus mau mendengarkan. Kita sebagai orang yang dibaptis ya, beriman kepada Yesus. Yang ditekankan oleh Yesus dari kita adalah kerendahan hati dan ketulusan untuk mendengarkan sabdanya, atau untuk mendengarkan dia yang berbicara melalui gerejanya, melalui pendalaman-pendalaman iman kitab suci dan hal-hal lain ya, yang setidaknya itu membantu kita untuk mempunyai harapan, untuk mempunyai kekuatan, mendapatkan motivasi baru dalam hidup. Dan tentu di sini tidak lupa ya, melakukan apa yang menjadi perintah atau inti dari sabda yang didengarkan kepada kita, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh bermakna dan berbahagia di sini, meskipun kita tidak melihat langsung Tuhan ya. Karena kita mungkin dikatakan berada pada zaman seperti Nabi dan zaman kita ya. Jadi Yesus itu hadir di tengah zaman kita. Para nabi berada di depan, kita di belakang, dan Yesus hadir di tengah. Tetapi kemudian sabdanya terus disampaikan kepada kita saat ini melalui para murid dulu, hingga diwariskan turun-temurun sampai saat ini di dalam gereja ya. Jadi itulah yang kita terima sebagai orang beriman ya. Dan itulah melalui sabda itulah Yesus sendiri bersabda kepada kita apa yang mesti kita lakukan ya, apa yang menjadi kehendak Allah yang mesti kita lakukan dalam hidup ini ya. Kita berbahagia karena kita sudah mendapatkan atau sudah mendengar
sudah memperoleh suara Tuhan yang menjadi manusia, sabda Allah yang menjadi manusia itu, suaranya itu sampai kepada kita dibandingkan para nabi yang suaranya saja mereka tidak dapat ya, hanya menubuatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap setia kepada iman kita, bahwa Tuhan itu senantiasa mau hadir untuk hidup kita. Semoga. Amin.